Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herlina Caningrum dengan NIM 21042262129 dari Offering D23. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan hukum sentuhan kulit pria dan wanita. Di sini saya akan membahas masalah furiyah yang terkait langsung dengan hukum bersentuh kulit secara langsung antara pria dan wanita dalam 4 mazhab fikih. Dengan harapan setiap pembaca benar-benar memahami perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dalam kajian fikih terdapat 4 mazhab fikih yang berbeda. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan yang terakhir Ahmad Ibnu Hambal. Mereka termasuk dikatakan mujtahid mutlak, di mana ilmu mereka benar-benar paripurna dan murni, sehingga bisa menyimpulkan sebuah masalah dengan mengambil dalil yang berargumentasi pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ketika tidak menemukan argumentasi langsung di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka bisa menggunakan analogikan. Yang pertama, mazhab Abu Hanifah. Dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanifah berpendapat bahwa masul marati la yang kusu al wudu, yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seorang keluar madzi atau cairan yang keluar sebelum keluar sperma. Di dalam kitab Ba'dai al-Sanai fi Tartib al-Sarai, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah akan menjadi seorang imam. Namun saat melihat seorang jariyah atau perempuan bernama Romania, sahabat Umar ibnu Al-Khattab merasa ada cairan keluar dari kemaluannya. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu membatalkan diri menjadi imam dan berkata kepada makmumnya, "Salah lebih baik merasa malu di hadapan Allah daripada malu di hadapan manusia." Yang kedua, mazhab Maliki. Dalam pandangan mazhab Imam Maliki, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudhu kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika bersentuhan biasa seperti kebiasaan di Indonesia, bersalaman dengan tidak sertai dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Mazhab Maliki menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Imam Al-Nawawi Kitabul Majmu' Syarhi Al-Muhaddab li Al-Syairazi jilid 2 halaman 35, yaitu dari Hubaib bin Abi Sabit dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Selanjutnya yaitu mazhab Imam Al-Syafi'i. Dalam masalah ini Imam Syafi'i paling moderat atau jalan tengah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan bukan mahram maka membatalkan wudhu, sedangkan bersama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Mahram yaitu orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Dalam masalah ini, mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi, yaitu dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mulamasah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya wudu. Selanjutnya yaitu mazhab Hanbali. Dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hanbali berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudu, sedangkan jika tidak disertai dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Hadis atau dalil yang digunakan oleh mazhab Hanbali adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat, apabila Nabi SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Sedangkan hadis lain yang menjadi rujukan utama mazhab Ibnu Hambal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi, yaitu sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.